Hari ini malam ini diskusi ya tentang kesetaraan dan pemenuhan hak pilih bagi warga negara dalam pemilihan serentak 2020. Nah, kalau saya baca di tornya, saya setidaknya diminta bicara soal 3 hal ini. Yang pertama adalah pentingnya kesetaraan dan pemenuhan hak pilih oleh penyelenggara pemilihan. Lalu bagaimana penyelenggara harus memberikan kesetaraan dalam penggunaan hak pilih bagi kelompok rentan seperti perempuan, disabilitas, dan masyarakat adat, serta pentingnya mendorong partisipasi bukan hanya aspek voter turnout, tetapi mendorong ragam bentuk partisipasi dengan kesetaraan yang luas. Nah, saya mulai dari standar pemilu demokratis. Ini saya ambil dari di International IDEA. Tentu banyak sekali saya rasa institusi ataupun bahkan ilmuwan politik yang membuat standar pemilu demokratis. Nah, ini saya ambil salah satunya dari di International IDEA. Ada 16 standar, mulai dari dasar-dasarnya gitu ya, standar pemilu yang diakui secara internasional. Jadi kita juga mengakui misalnya konvensi-konvensi yang sudah diratifikasi gitu ya, misalnya konvensi hak sipil politik, pemenuhan hak politik, lalu juga ada kerangka hukumnya tentu harus memberikan kepastian hukum ya, tidak sekedar ada. Lalu ada sistem pemilu, penetapan batasan atau daerah pemilihan, ini kalau untuk pemilu legislatif biasanya. Nah, ini yang di-highlight pada malam hari ini adalah terkait dengan hak untuk memilih dan dipilih gitu ya. Kalau di kita kan ada syaratnya ya 17 tahun atau lebih dan yang atau sudah pernah menikah. Nah, tapi walaupun bagaimanapun juga kemudian memang tidak semua warga negara yang sudah berusia 17 tahun atau lebih dan atau sudah pernah menikah itu diberikan hak pilihnya, bisa menggunakan hak pilihnya karena ada warga negara yang kemudian hak politiknya itu dibatasi karena ya mereka dalam kategori alat negara, misalnya TNI Polri gitu ya. Jadi walaupun sudah berusia 17 tahun atau lebih tetap tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Lalu juga ada Badan Penyelenggara Pemilu, proses pendaftaran pemilih dan daftar pemilih gitu ya. Tadi di awal Pak Firian sudah sebutkan yang akurat, muktahir dan komprehensif. Itu yang penting dalam unsur-unsur pentingnya ya, prinsip-prinsip pentingnya dalam sebuah proses pemutahiran daftar pemilih, lalu akses kepada kertas suara bagi partai politik dan para kandidat gitu ya, mendapatkan perlakuan yang setara, kampanye pemilu yang demokratis, akses media dan kebebasan berekspresi, laporan dana kampanye ya, pembiayaan pengeluaran dana kampanye, pemungutan suara, penghitungan suaranya, prosesnya terbuka, transparan, bisa dipantau, lalu juga peranan perwakilan partai dan kandidat, memantau pemilu, dan kepatuhan terhadap penegakan hukum. Ini kalau dari di International IDEA. Nah, satu lagi saya ambil dari saya kutip dari Profesor Ramlan Surbakti. Kalau Profesor Ramlan Surbakti sebetulnya tidak jauh berbeda dari standar yang dikeluarkan oleh di International IDEA tadi, cuman ini lebih sederhana ya, ada 8 prinsip pemilu yang demokratis. Yang pada intinya adalah perlu adanya jaminan gitu ya, jaminan kepada warga negara. Yang kedua ini kesetaraan di antara warga negara. Jadi ya kita tahu salah satu prinsip pemilu ya one person, one vote, one value gitu ya. Semua orang yang sudah punya hak pilihnya punya suaranya. Diberikan penyelenggara pemilu wajib melayani, memberikan mengusahakan sepenuhnya agar semua warga negara yang sudah punya hak pilih namanya ada dalam daftar pemilih. Nah, di dalam diskusi malam hari ini pemaparan saya karena saya mencoba mengambil angle dari sisi tadi ya kelompok rentan disabilitas khususnya karena masih dalam memperingati Hari Disabilitas Internasional ya yang jatuh kemarin. Karena kalau kita bicara soal pemilu gitu ya, pemilu inklusif, salah satunya kelompok disabilitas tentu tidak boleh ditinggalkan gitu ya, apalagi ketika kita berpemilu dalam kondisi pandemi ini, biasanya kelompok yang rentan ini menjadi lebih sangat terdampak dalam situasi yang pandemi seperti ini, sehingga tidak boleh meninggalkan mereka yang kelompok-kelompok rentan ini.
Nah, ini ada sejumlah pengaturan ya, pengaturan hak pilih dalam pemilu di Indonesia, mulai dari pemilu pertama tahun 55 sampai pemilu pasca perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, ini yang saya ambil pemilu pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini yang saya ambil yang terbaru Undang-Undang 7 tahun 2017. Nah, kalau kita lihat memang dulu tahun 55 gitu ya syarat usianya itu 18 tahun. Tapi kemudian setelah pemilu Orde Baru syarat usianya diturunkan menjadi 17 tahun. Dari dulu sampai sekarang tetap ada syarat menikahnya tetap ada. Nah, lalu kemudian ada juga syarat kesehatan, yaitu pemilih yang hilang ingatannya atau terganggu jiwanya gitu ya, itu kemudian tidak didaftar dalam daftar pemilih. Tapi kemudian di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu sudah tidak ada karena waktu itu ada uji materi ke Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 khususnya terkait dengan klausul tadi ya hilang ingatan atau terganggu jiwa ingatannya tadi itu. Lalu juga ada kriteria terkait dengan putusan pengadilan, ada yang dicabut hak pilihnya gitu ya atau dipenjara. Lalu di pemilu Orde Baru dipenjara dengan ancaman 5 tahun, tidak mendapatkan hak pilihnya. Nah, kemudian ke sini gitu ya, kalau kemudian ada putusan pengadilan yang kemudian memang mencabut hak pilihnya, hak politiknya, kemudian mereka tidak didata dalam daftar pemilih. Lalu juga ada pengecualian, dulu sempat ada pengecualian misalnya bekas anggota PKI atau terlibat G30 SPKI, dan sampai sekarang yang tidak menggunakan hak pilihnya tadi adalah anggota TNI dan Polri, kalau dulu ABRI. Nah, ini tadi yang berkaitan dengan uji materi hak pilih disabilitas mental, uji materi nomor 135 PUU 13 tahun 2015, yang pada saat waktu itu adalah menguji karena dalam pasal 57 itu disebutkan bahwa salah satu syarat warga negara yang sudah punya hak pilih untuk didaftar sebagai pemilih adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya. Nah, ini kemudian yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Argumentasinya adalah disabilitas itu ya terbagi dua ya, tidak terbagi dua, ada beberapa macam jenisnya, ada disabilitas fisik, disabilitas psikososial gitu ya, disabilitas mental, sensorik, intelektual gitu ya. Nah, dalam kategori disabilitas mental ini sebetulnya argumentasinya adalah itu bukan kondisi yang permanen gitu. Itu adalah kondisi yang bahasanya ya kambuhan gitu ya. Kalau dia di treatment lalu dia mengkonsumsi obat, maka dia layaknya seperti penyakit yang lainnya gitu. Kalau minum obat ya tidak masalah, sehingga misalnya ketika dia tidak didaftar dalam pada saat proses pemutahiran daftar pemilih, tapi kemudian di hari H dia sebetulnya tidak ada gangguan gitu ya atau baik-baik saja, ya dia kemudian tidak bisa memberikan hak suaranya. Nah, ini kemudian yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan dikabulkan oleh MK, sehingga sejak saat itu ada aturannya gitu, kalau memang untuk warga negara yang dengan disabilitas mental harus ada surat keterangan dari ahlinya gitu ya, dari psikiaternya atau dari dokter jiwanya yang memang menyatakan yang bersangkutan tidak mampu untuk memberikan hak pilihnya. Nah, jadi sehingga kalau dasar hukumnya tadi ya kalau kita runut misalnya mulai dari pasal 27 ayat 1, lalu Undang-Undang 42 tentang hak asasi manusia, lalu juga tentang kesehatan, lalu Undang-Undang 8 tahun 2016 ini tentang disabilitas, dan juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 yang intinya adalah dari dasar-dasar hukum ini yang menjamin bahwa tidak ada perbedaan, yang intinya adalah tidak ada perbedaan warga negara dengan disabilitas dengan yang non disabilitas gitu ya, sehingga tidak boleh dibedakan juga, tidak boleh juga ada diskriminasi ketika mereka tidak dimasukkan ke dalam daftar pemilih. Nah, selanjutnya yang berikutnya yang juga termasuk rentan adalah hak pilih dari masyarakat adat. Yang beberapa faktornya misalnya karena mereka lokasinya jauh ya, karena biasanya mereka lokasinya ada di wilayah-wilayah tanah ulayat yang mungkin letaknya ada di wilayah hutan gitu ya.
terkadang juga berada di wilayah konservasi yang tidak yang oleh negara sebetulnya tidak dianggap di situ adalah tempat yang diperbolehkan untuk sebagai hunian gitu ya, tempat hunian. Lalu juga terisolir, terkadang berpindah-pindah dan sulit diakses. Nah, apa tadi di awal juga Pak Firian sudah sampaikan, ini sepertinya seperti ada dua rezim gitu ya, rezim kependudukan dan juga rezim pemutakhiran daftar pemilih. Karena sumber datanya adalah data kependudukan dan kalau teman-teman kita masyarakat adat ini tinggal di wilayah yang tadi jauh terisolir atau bahkan wilayah yang oleh pemerintah dianggap sebetulnya tidak boleh dihuni gitu ya, dan pemerintah tidak mau memberikan kartu tanda penduduknya, kartu identitasnya, nama mereka kemudian menjadi tidak ada di data kependudukan. Dan kemudian ketika data kependudukan ini diserahkan kepada KPU untuk dimutakhirkan sebagai daftar pemilih, nama mereka menjadi tidak ada gitu ya. Atau misalnya ada situasi yang berbeda, mereka tidak bisa atau tidak mau direkam KTP elektroniknya gitu ya, karena misalnya mereka harus menggunakan simbol-simbol adatnya gitu ya, memakai topi adat. Waktu itu kami di Perludem sempat melakukan penelitian di daerah Matoa di Bulukumba, kasusnya seperti itu gitu. Mereka harus selalu menggunakan topi adat itu. Sementara kalau mau foto perekaman KTP elektronik tidak boleh pakai topi gitu ya. Nah, mereka nggak mau nih ada konfliknya di situ gitu. Nah, sehingga mereka tidak bisa punya KTP elektronik dan berdampak mereka tidak bisa memberikan hak pilihnya. Tapi kemudian setelah dilakukan diskusi mediasi akhirnya Dukcapilnya kemudian mau menerima bahwa oke, boleh difoto dengan topi adat tadi, sehingga mereka bisa diberikan KTP elektroniknya dan bisa memberikan hak pilihnya. Jadi ada situasi-situasi seperti itu yang membuat gitu ya mereka menjadi rentan gitu ya, terkadang tidak masuk namanya dalam daftar pemilih. Terkadang juga misalnya mereka tadi di lokasi yang tidak diakui lokasinya oleh pemerintah, sehingga mereka harus mendaftarkan dirinya gitu ya, membuat KTP elektroniknya di wilayah yang lain gitu. Padahal itu bukan wilayah dia, sehingga kalau dia di wilayah di daerah yang lain gitu ya, daerah tetangganya, ketika pemilu maka TPS-nya ya TPS yang daerah tetangga tadi, sementara dari sisi jarak mungkin jauh dari lokasi sesungguhnya tempat tinggal mereka. Jadi masih ada hal-hal seperti itu gitu ya, yang memang ini tidak bisa menjadi PR-nya penyelenggara pemilu sendiri gitu ya, karena tadi bagaimana negara gitu ya juga bisa mengakomodir bahwa masih ada teman-teman kita yang ini tergolong masyarakat adat ini tadi yang tinggalnya jauh, terisolir gitu ya, suka berpindah-pindah dan sulit diakses. Tapi bagaimanapun juga ya tadi syarat di dalam undang-undang kan ya tadi 17 tahun atau lebih dan sudah atau pernah menikah. Jadi tidak ada embel-embelnya misalnya bukan masyarakat adat atau bukan disabilitas gitu ya, sehingga siapapun kalau sudah memenuhi syarat tersebut ya diupayakan untuk bisa didata dalam daftar pemilih. Nah, yang selanjutnya adalah terkait dengan bagaimana mendorong partisipasi masyarakat ya. Disebutkan tadi bahwa saya sepakat bahwa sebetulnya ketika kita bicara soal partisipasi tidak sekedar orang hadir ke TPS gitu ya. Jadi tidak dimaknai sempit orang yang hadir ke TPS saja gitu, tapi sebetulnya dalam setiap tahapan pemilu gitu ya, tahapan pemilu kita kan cukup panjang ya. Partisipasi itu ya bisa dilihat ketika berpartisipasi dalam seluruh tahapan itu gitu. Jadi tidak sekedar melihat orang datang ke TPS saja, dan juga jangan sampai ketika melihat menilai keberhasilan pemilu itu hanya sekedar dari orang datang ke TPS saja gitu ya. Tentu harus melihat dari keseluruhan prosesnya juga. Nah, salah satu hal yang bisa mendorong partisipasi adalah dengan mendorong data yang terbuka gitu ya, atau kita kenal misalnya sekarang dengan istilah open election atau open data. Saya rasa teman-teman penyelenggara pemilu di sini gitu ya, termasuk juga di masyarakat sipil merasakan betul ketika penyelenggara pemilu itu mau membuka data-datanya gitu ya, dan ketika penyelenggara itu mau membuka datanya, kemudian tumbuh kepercayaan publik bahwa melihat penyelenggara pemilu kita transparan gitu ya karena membuka datanya, disitulah muncul partisipasi masyarakat. Salah satu yang sering
disebut-sebut adalah misalnya ketika kawal pemilu gitu ya, di pemilu 2014 atau di pemilu 2019. Jadi ada partisipasi masyarakat yang kemudian menjadi kontrolnya gitu ya, dalam hal misalnya kalau kawal pemilu penghitungan suara gitu ya, ada kontrolnya dari masyarakat. Sehingga ketika misalnya ada yang salah input atau salah hitung, teman-teman di masyarakat sipil ini mengingatkan, oh di sini ada yang salah gitu ya, kemudian bisa diperbaiki. Nah, ini sebetulnya salah satu hal yang bisa mendorong partisipasi. Tentu tidak hanya model-model seperti kawal pemilu saja gitu ya, yang bisa dilakukan. Tapi pada intinya adalah bagaimana membuat informasi terkait pemilu ini, data-data terkait pemilu ini bisa diakses oleh publik gitu ya, oleh publik. Nah, ini beberapa contohnya ya, ini di pemilu 2014 misalnya ketika KPU membuka datanya, saya rasa KPU-KPU di daerah juga sudah banyak juga yang melakukan hal serupa gitu ya, membuka datanya, membuka visi misi dari pasangan calon, membuka CV gitu ya. CV itu kan sebetulnya dokumen publik gitu ya, caleg ataupun kontestan, mereka kan ya kalau mau maju berkontestasi dalam pemilu, tentu masyarakat harus tahu bagaimana background-nya, pendidikannya, organisasinya dan yang lainnya gitu. Ketika itu dibuka, kemudian tumbuh partisipasi gitu ya. Teman-teman developer ini yang mungkin kesehariannya hanya di depan laptop ngurusin teknologi, ternyata tiba-tiba bisa dilibatkan gitu ya. Apalagi anak-anak muda, tadi juga disebutkan bagaimana melibatkan anak-anak muda ini juga dalam prosesnya, sehingga mereka dari sisi jumlah besar gitu ya, jumlah pemilih muda kan cukup besar, itu tidak sekedar menjadi penonton saja gitu ya, tapi juga terlibat dalam proses-prosesnya. Atau ini di pemilu yang lalu juga gitu ya, ada bisa melihat profil sehingga orang bisa dengan mudah mencari tahu siapa siapa nih calonnya gitu ya, apa visi misinya gitu ya. Bahkan dulu ada yang membuat aplikasi misalnya ini kalau saya di Depok itu di dapil mana gitu ya, calonnya siapa saja, itu kan kemudian menumbuhkan partisipasi. Ini beberapa contohnya gitu ya, ini di Pilkada 2015 yang lalu di Surabaya kalau saya tidak salah. Nah, ini di pemilu 2019 gitu yang juga sudah dilakukan oleh penyelenggara pemilu, oleh KPU membuka datanya sehingga ada inisiatif dari masyarakat untuk membuat website misalnya untuk lebih mengenali calon wakil rakyatnya. Nah, hal-hal semacam ini sebetulnya yang harapannya juga dilakukan dalam pilkada ini gitu ya. Saya melihat misalnya di beberapa KPU daerah juga sudah melakukan hal-hal yang serupa gitu ya, mengajak masyarakat itu ikut dalam prosesnya sehingga tidak sekedar tadi masyarakat itu ya sebagai penonton gitu ya, diajak membedah visi misi, itu sebetulnya yang bisa tadi sehingga partisipasi itu ya tidak sekedar melihat dari segi angka saja gitu ya. Ketika masyarakat misalnya diajak mengawasi menelusuri dana kampanye gitu ya, KPU membuka dana kampanyenya, membuka datanya, menelusuri gitu ya, itu kan juga bagian dari partisipasi masyarakat. Ketika pada intinya adalah ketika penyelenggara pemilu sudah membuka datanya, menjadikan datanya akses, kemudian masyarakat percaya gitu ya, tumbuh kepercayaan, disitulah sebetulnya akan muncul dorongan masyarakat untuk mau berpartisipasi. Nah, tentu kalau dikaitkan dalam konteks pilkada di situasi pandemi seperti ini, tugasnya bertambah lagi gitu ya, tidak sekedar mengajak masyarakat terlibat dalam prosesnya, tapi tadi ya jaminan akan kesehatan gitu ya, kesehatan penyelenggara di TPS-nya, kesehatan masyarakatnya gitu ya, apalagi kalau boleh jujur ini Bapak-Bapak, justru sekarang lagi tinggi-tingginya ya, beberapa hari ini kita melihat angka COVID-nya kan lagi tinggi-tingginya ya, kemarin sempat 8.000 gitu ya. Nah, upaya-upaya yang lebih keras lagi sebetulnya kalau penyelenggara pemilu mau tadi targetnya kan 77,5%. Walaupun tadi ada tantangannya ya, ini kalau mau mendorong data terbuka tentu tantangannya misalnya ini memang belum dicantumkan dalam undang-undang gitu ya, sehingga mungkin ada rasa oh ini di undang-undang tidak diwajibkan sehingga inisiatifnya tidak muncul, atau misalnya ya hanya bergantung pada komitmen penyelenggara pemilunya gitu ya. Kalau penyelenggara pemilunya berubah,
belum tentu idenya tertinggal gitu ya, idenya terbawa ketika orangnya juga sudah tidak ada di situ lagi. Dari sisi teknik juga sulit gitu ya, internetnya gitu ya, mungkin juga sumber daya manusianya, serta tantangan yang selanjutnya adalah terkadang ada resistensi dari partai politik atau kandidat untuk datanya mau dibuka, karena terkadang saya ingat di pemilu yang lalu gitu ya, ada ketika peserta pemilu itu ditanya apakah datanya mau dipublikasikan atau tidak, dan mereka memilih tidak mau dipublikasikan, ya akhirnya kan juga masyarakat tidak bisa tahu akan datanya tersebut.